Baik, mungkin sudah pada join ya. Dan mungkin untuk teman-temannya yang mungkin belum masuk ke room, untuk segera dikonfirmasi ya untuk masuk ke room. Dan kita mulai langsung saja ya, karena sudah larut malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Karena dengan berdoa, harapan kita adalah untuk ilmu yang kita dapat sebagai ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Untuk pesan dari saya ya, karena cuaca yang sedang tidak mendukung, karena dari kemarin itu mendung terus ya. Mungkin untuk dari teman-teman bisa menjaga diri untuk berpola hidup yang sehat, agar tidak mudah terkena penyakit ya. Oke, untuk mengawali kegiatan ini dulu, kita presensi dulu ya. Oke, yang pertama ada Febrian Pungki, apakah sudah hadir? Febrian Pungki. Oke, kita lanjut. Nur Rizky Priambodo, sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Yuda Friyadi, sudah hadir? Kemudian ada Pri Prasetyanto, sudah hadir atau belum? Hadir, Pak. Kemudian Egy Makrobiantika, sudah hadir? Hadir, Pak. Kemudian Bintang Rizaldi, sudah hadir belum? Hadir, Pak. Oke. Apakah ada yang belum saya panggil atau terlewat mungkin? Saya, Pak. Febrian Bungki. Oke. Sudah hadir semua ya. Mungkin saya tanya dulu nih, gimana kesiapannya dari para siswa? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran teori pemesinan bubut pada malam hari ini? Sudah siap belum? Siap, Pak. Oke, sip. Mantap. Saya screen dulu ya. Sebentar. Apakah PPT-nya sudah dapat dilihat? Oke, maaf, salah. Apakah PPT-nya sudah dapat terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Pada pembelajaran kali ini kita membahas terkait mesin bubut. Apakah ada yang sudah tahu terkait mesin bubut itu apa? Gimana nih? Ada yang udah tahu? Ayo, ada yang udah tahu belum? Terkait mesin bubut atau udah ada yang pernah menggunakan? Oke, mungkin belum ya. Untuk pembahasan kali ini dilakukan untuk sebagai bekal dari para siswa SMK ini untuk sebelum memasuki kegiatan praktek pemesinan bubut nantinya, agar ada gambarannya. Kemudian untuk pembahasan yang akan kita lakukan ada 3 poin. Yang pertama pengertian, kedua bagian utama, dan perlengkapan. Oke, masuki pengertian mesin bubut. Mesin bubut sendiri itu yaitu suatu perkakas untuk memotong benda kerja
yang diputar untuk mengubah bentuk dan ukuran benda dengan cara penyayatan dengan pahat sebagai alat potong. Yang kedua, ada prinsip kerjanya. Satu, yaitu benda kerja berputar pada sumbunya. Kemudian dua, gerakan alat potong ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alat potong bergerak sejajar pada sumbu utama disebut pembubutan memanjang. Kemudian alat potong bergerak tegak lurus terhadap sumbu utama disebut pembubutan muka. Dan yang ketiga, alat potong bergerak sudut terhadap sumbu utama disebut pembubutan tirus. Ya. Kemudian bagian utamanya ya. Untuk bagiannya sendiri, yang pertama main spindle, yaitu sumbu utama mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan, sekam, plat pembawa, kolet, senter, tetap, dan sebagainya. Ada meja mesin atau bed mesin sebagai dudukan lepas, kepala lepas, eretan penyangga, diam, dan berfungsi sebagai tumpuan dari pemakanan pembubutan. Bentuk alas ini bermacam-macam sesuai dengan spesifikasinya ya. Kemudian ada eretan, kepala lepas, dan transportir pembawa. Untuk eretan sendiri untuk mengatur besarnya pemakanan, dan kepala lepas tempat senter putar dan lainnya, dan transportir dan sumbu pembawa berfungsi untuk kerja otomatis dan membawa eretan. Ini ada pengatur sumbu, tuas pengatur kecepatan digunakan untuk mengatur kecepatan poros transportir, dan sumbu pembawa ada kecepatan tinggi dan rendah. Kemudian ada perlengkapan mesin bubut. Yang pertama yaitu cak mesin bubut. Berfungsi untuk mengikat benda kerja pada pembubutan. Ada jenisnya sendiri, ada cakam tangan 2, 3, 4, dan sebagainya. Kemudian ada salah satu perlengkapan utama ini, perlengkapan yang sangat penting, yaitu pahat bubut. Pahat bubut yaitu salah satu alat potong yang digunakan untuk mengurangi diameter dari benda kerja. Kemudian ada kolet, berfungsi untuk memegang kuat benda kerja dengan modifikasi penjepit standar. Ada senter, digunakan untuk mendukung benda kerja. Ada penyangga untuk menyangga benda kerja, dan kemudian ada mandrel. Nah, mandrel ini ialah alat bantu untuk mencekam benda yang dapat ditempatkan pada benda kerja secara konsentrik, misalnya pada pembubutan puli dan roda gigi. Nah, ini adalah lampiran video ya, mungkin bisa dicatat untuk ditonton nanti di rumah. Baik, mungkin materi yang saya sampaikan segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk kemudian, gimana nih? Ada yang mau bertanya? Ada yang tidak paham mungkin dari apa yang saya sampaikan? Gimana nih, Nur Rizky Priambodo? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nur Rizky? Hadir nggak nih? Atau sedang tidur malah? Nur Rizky, halo. Oke, atau mungkin Bintang Rizdardi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Dari saya belum, Pak. Oke, mungkin jika belum, mungkin untuk selanjutnya peserta didik untuk dapat membuat kelompok, dan untuk pesertanya itu satu kelompok 2 anak untuk merumuskan apa yang mungkin belum diketahui untuk dapat dicari di internet nanti ya. Dan kemudian apa yang sudah didapat itu diambil kata kuncinya, dan mungkin untuk kemudian dikumpulkan dalam bentuk Word atau lainnya gitu, mungkin
untuk selanjutnya dipresentasikan untuk bertukar pikiran dengan peserta didik lainnya, untuk dengan teman-teman yang lainnya ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kesimpulan dari pembelajaran pada malam hari ini ya. Karena mesin bubut itu sendiri yaitu merupakan suatu perkakas yang berfungsi untuk mengurangi diameter atau ukuran dari benda kerja dengan cara mencekam benda kerja dan diputar, kemudian disayat dengan pahat bubut. Nah, untuk selanjutnya mungkin peserta dapat mengisi asesmen ya. Asesmennya terdapat pada modul ajar yang nanti akan saya bagikan ke grup kelas ya. Dan untuk selanjutnya peserta mengisi tabel refleksi yang ada di modul juga di bagian materi 1 di bagian akhir sendiri. Nah, oke, mungkin untuk yang terakhir mungkin terima kasih ya untuk para siswa yang sudah hadir pada pembelajaran malam hari ini. Mungkin segitu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, dan jika ada yang mungkin mau ditanyakan bisa lewat WA ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas.